Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Santana dengan NPM 2431068. Hari ini saya akan menjelaskan codingan saya dari tugas yang Bapak berikan, yaitu menghitung rata-rata tunjangan setiap karyawan, dan juga yang nomor 2 adalah total pendapatan setiap karyawannya. Nah, jadi saya sudah buat codingannya dan ini di samping sini adalah hasilnya. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, dimulai dari PHP. Kita bakal buat simbol ini supaya codingannya itu bisa jalan. Lalu, saya buat variabel nama untuk mendefinisikan 3 nama karyawannya, yaitu Doma, Muzan, dan juga Zenitsu. Lalu, saya buat variabel tunjangan dengan menggunakan array 2 dimensi karena kita mau definisikan 3 karyawan dan dia punya banyak jenis tunjangan. Jadi, saya memakai 2 dimensi untuk bikin dia jadi satu tabel gitu loh. Kalau nggak ada array 2 dimensi, dia bakal jadi tabel-tabel yang berbeda, terpisah. Jadi saya mau dia jadi satu tabel aja gitu. Lalu saya buat variabel jenis tunjangan biar tahu ini jenis tunjangan apa sih, seperti THR, beras, komisi, dan makan. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini kalau kalian lihat, ini kan tandanya beda nih. Maksudnya apa sih? Ini sebenarnya sama aja, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi saya buat 2 cara. Ini tuh cara supaya dia lebih cepat, pendefinisian lebih cepat, dan ini tuh cara lamanya, gitu. Kita masuk ke soal nomor 1. Perlu kita ketahui bahwa X sama dengan tunjangan dan Y sama dengan nama, gitu. Echo itu seperti print dalam Python. Jadi echo, heading 2, rata-rata tunjangan setiap karyawan. Heading 2 tuh supaya bikin dia jadi besar dan bold gitu, bukan macam tulisan biasa. Lalu saya melakukan looping for. Nah, diawali dengan variabel X sama dengan 0. Kan X ini kan tunjangan nih kan? S kan tunjangan. Tunjangan dimulai dari indeks 0. Jika indeks 0 lebih kecil dari count jenis tunjangannya, yaitu ada 4. Jika 0 kecil dari 4, maka akan terus melakukan perulangan sampai dia tidak valid. Nah, jadi X++ ini untuk melakukan perulangan, jika tidak ada, maka dia tuh akan tidak berjalan. Dia berjalan, tapi dia stuck dari yang pertama aja, dia nggak bakal lanjut ke yang 2, 3 gitu. Nah, jadi sampai dia tidak valid, baru dia tidak akan jalan lagi. Lalu kita set totalnya dimulai dari 0. Tidak mungkin totalnya dimulai dari 100, pasti total semua dari 0. Lalu, selanjutnya saya menaruh variabel Y, yaitu nama, dimulai dari indeks 0. Nah, ingat ya, nama dimulai dari indeks 0. Jika 0 lebih kecil dari count nama, yaitu 1, 2, 3. 3 ya. Jika 0 lebih kecil dari 3, maka Y++ itu bakal terus berjalan sampai dia tidak valid. Gitu. Jika 3 kecil dari 3 kan sudah tidak valid, maka dia nggak akan berjalan gitu. Lalu saya buat dolar total ini kan dimulai dari 0 plus sama dengan dolar tunjangan, variabel tunjangan YX. Apa sih itu maksudnya? Saya bakal coba kasih kalian lihat. Eko. Nah, seperti ini contohnya. Eko totalnya sama dengan total titik BR. Nah, seperti apa sih hasilnya? Nah, dia jadi kayak gini. Total 100, 180, 330. 150, 270, 470 yang beras. Lalu saya akan buat pendefinisiannya biar tahu maksud YX ini apa sih gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan dengan seperti ini. Jika Y sama dengan 0, berarti kita akan ambil tunjangannya Y 0 dan X-nya 0 misalnya ya. Jadi, totalnya itu 0 ditambah 100. Kenapa ini bisa 100? 0 itu kan X. Indeks dari 0 itu adalah 100. Nah, seperti itu nih. Lanjut, jika ininya 1 dan ininya 0, berarti 100 ditambah 100 ditambah dengan
indeks 0 dari 1 yaitu 80. 80.000. Sama dengan hasilnya bakal 180 nih. Hasilnya bakal 180. Total ini dia tuh kayak simpan perhitungan sebelumnya. Jadi tanda plus sama dengan ini untuk menyimpan perhitungan sebelumnya. Jadi dia seperti ini contohnya. Hasilnya 180. Lalu 180 ditambah dengan yang terakhir 150. Hasilnya 330. Lalu di sini rata-rata sama dengan total dibagi kaum nama. Namanya kan ada 3 tadi. Jadi totalnya itu dibagi 3. 330 ini 330 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 110.000. Nah, jadi kita tampilkan Eko print rata-rata jenis tunjangan X. Jenis tunjangan X berarti 0 kan? THR. Dimulai dari THR. RP rata-rata variabel ini dapat dari di sini yang tadi kita hitung. Nah, dapatlah total 330 ini dibagi dengan 3. Hasilnya 110.000. Dan dia bakal melakukan perulangan dari sampai beras, komisi, dan makan. Jadi, didapatlah hasilnya ini. 156, 200, segini. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pertama saya buat Eko print untuk buat namanya, total pendapatan setiap karyawan. Nih, yang ini. Lalu saya menggunakan for each, tunjangan as index sama dengan besar dari data. Indeks ini maksudnya itu key, dan data ini maksudnya value. Jadi, tunjangan as index. Indeks tuh ingat ya, indeks dimulai dari 0. Jadi, data indeks dimulai dari 0. Jadi, jika tunjangan yang ini dimulai dari indeks 0, maka datanya itu atau value yang dihasilkan, maka 100, 150, 200, 250. Semua ini. Semua ini. Hasilnya itu semua ini. Lalu, saya buat, karena belum ada perhitungan atau penjumlahan, maka saya buat variabel total pendapatan sama dengan array sum data. Array sum ini merupakan cara PHP untuk menjumlahkan angka. Menjumlahkan semua angka. Jadi, array sum data. Nah, karena datanya ini semua ini, maka array sum ini akan menjumlahkan tiap-tiap ini, menjumlahkan semuanya. Nah, lalu Eko gaji karyawan titik. Gaji karyawan tuh kan kayak ini, gaji karyawan ini, tampilan tulisannya. Lalu variabel nama indeks, variabel nama ini, indeks tuh dimulai dari 0. Nama indeks berarti Doma, misalnya gaji karyawan Doma, RP total pendapatannya. Total pendapatannya itu kan penjumlahan dari 4 ini. Jadi hasilnya 700.000. Gitu. Lanjut, gaji karyawan nama indeks 1 yaitu Muzan. Muzan RP total pendapatannya 530. Gitu. Jadi seperti itu hasil codingan saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.